Izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan penyusunan KKTP pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan Ketua K3S Kecamatan Subur, yang keempat adalah doa, dan yang selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Ibu narasumber yang kali ini Bapak dan Ibu PS agak turun sedikit. Kalau tahun kemarin itu guru kelas 1 dan 4 kami undang di Hotel Gajah Mada yang AC-nya sejuk. Namun untuk kelas 2 dan kelas 3 dianggap tidak seiman dengan saya. Mohon berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mari berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wal akhirah. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Hamdan ya Allah takbiran alhamdulillah dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sudah punya dasar dari menyusun CP itu ya, menganalisis CP kemudian TP sampai ATP. Nah sekarang sebelum kepada KKTP, nanti Pak Bagio akan menjelaskan dulu prota dan promesnya. Nah tentunya Pak Jenengan harus lihat juga kalender pendidikan ya, sejauh mana analisis hari efektifnya disesuaikan nanti dengan menyusun prota promes. Kemudian lanjut dengan KKTP yang nantinya kita akan menggunakan kesepakatan apakah rentang nilai yang misalkan puluhan ataukah dengan huruf atau cukup kurang baik atau bagaimana. Nah ini nanti bersama-sama di sini. Bapak Ibu, ketika kurikulum merdeka mengharuskan memang sekolah merdeka sendiri ya, tetapi karena panjenengan baru ya merasakan adanya kurikulum merdeka, maka alangkah bijaknya kita melaksanakan bersama dulu agar mindset kita sama, visi misi Kecamatan Sukun sama, bahwa oh ini loh ya Wurmer itu begini loh menyusun TP-nya, kemudian KKTP-nya begini. Nah selanjutnya di sekolah masing-masing panjenengan ATM sesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakteristik siswanya atau kebutuhan siswanya. Jangan lurak-lirik kemudian merasa pesimis. Sedangkan sekolah masing-masing panjenengan tidak menganalisis kemampuan anak juga salah. Tetap harus dilihat, tetap harus ditingkatkan ya kompetensinya. Cuman ojo dibanding-bandingkan. Mungkin itu pengantar dari saya sedikit. Kemudian sekali lagi, jadi KKTP itu merupakan nantinya refleksi dari proses pembelajaran sebagai hasil diagnosis panjenengan untuk meningkatkan penguasaan kompetensi. Ya, kalau belum berhasil berarti bagaimana nanti cara meningkatkannya. Bukan sebagai standar minimum yang dicapai oleh siswa, ya, hanya sebagai kriteria saja ketercapaian tujuan pembelajarannya. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah panjenengan menerima materi dari para narasumber ini, panjenengan melaksanakan tugas sesuai yang sudah dibagi ya. Kalau gugus-nya wilayah Pak Bagio ya, berarti ada 4 gugus mulai dari ganda,
Cipto Mulyo, Gugus Pandulandang Mulyorejo itu terkait matematika, IPAS, PP ya. Bagi waktunya ya, sehingga nanti pembagian waktunya tepat. Tentunya pada saat pembuatan program tahunan, panjenengan harus menyiapkan kalender pendidikan. Jadi urutannya dari situ. Ya. Awal tahun sebelum pembelajaran dimulai, panjenengan harus menyiapkan kalender pendidikan. Yang pertama panjenengan lakukan yaitu apa Bapak Ibu? Menghitung pekan efektif. Nanti dihitung selama 1 tahun itu yang efektif itu ada berapa hari, gitu ya? Karena setiap tahun beda-beda Bu ya. Setelah ketemu, panjenengan nanti baru bisa melihat apa. Kalau ini contohnya apa nih Mas? Berarti kalau ambil kelas 4 ini gimana nanti TP-nya? TP-nya berarti sebagian dari apa Bapak Ibu? Fase gitu ya. Sebagian bukan sefase ini ya. Ini wis anggaplah ekstrimnya separuh fase gitu ya. Kalau TP-nya nanti 40 berarti nanti yang di kelas 4 itu fase apa tuh? Fase B. Berarti dengan apa? Dengan kelas berapa? Kelas 3. Berarti kalau yang di sini yang diambil kelas 4 ya, TP yang lain berarti miliknya kelas 3. Makanya saya sampaikan pengambilan ATP itu harus kolaborasi, harus jadi satu antara guru kelas 3 dan kelas 4. Gak ketemu gimana? Resikonya nanti gimana? Pembagiannya gak pas. Sing wis diajar maneh, sing guru gak belas. Ya, makanya guru yang sefase harus jadi ini wis ini nenggon gue kelas 1. Sing iki sing ngangil kelas 4. Kita sekolah masing-masing. Makanya nanti kita nggak tahu ya, nanti kita koordinasi. Nanti kalau kita itu nanti sepakat bahwa soalnya dibuat bareng sak kecamatan, urutan TP-nya tentunya harus sama. Gitu ya. Itu urusan nanti. Yang penting panjenengan saya ingin ngerti dhisik caranya membuat prota. Gitu ya. Jadi membuat prota dasarnya adalah kalender pendidikan ya, dengan cara menghitung hari efektif ya. Setelah itu yang kedua dasarnya adalah ATP. Jadi ATP-nya kalau ini kelas 4 berarti panjenengan sudah memilah dengan guru kelas 3. Oh kita itu kelas 4. Berarti ini miliknya kelas 4. 1 tahun nanti khusus kelas 4 hari efektif. Kalau hari efektifnya sama apa enggak? Ya semua kelas 1 sampai kelas 6 ya hari efektif podo kalender 1. Gitu ya Bu ya. Cuma nanti jumlahnya ATP aja yang beda karena nanti antara mapel 1 dengan lain beda. Makanya yang mengatur diserahkan gurunya masing-masing. Intinya kesimpulannya dasar pembuatan prota adalah menghitung hari efektif dan ATP yang sudah baku, yang sudah pasti. Pasti artinya yang sudah panjenengan tentu. Cara mengisinya ya udah formatnya seperti ini aja. Nanti panjenengan hitung ATP-nya tadi ya. ATP-nya dimasukkan, terus ini apa? ATP-nya itu dimasukkan di sini. Ini kan kode-kodenya ya. Ini kode-kodenya, ini TP-nya dimasukkan. Lah, jumlah mapel yang panjenengan jumlah jam ya, JP-nya ya. Ini yang tak kasihkan berapa? Melihatnya dari mana ini? Dari hari efektif. Jadi kan menghitung dulu hari efektifnya katakanlah 216 katakanlah ya. Itu 1 tahun loh yo. 1 tahun. Oh lah iki kok tak kei piro yo. Pokoknya nanti sampai ke akhir totalnya 216. 216 itu sudah apa Mbak Bu? Plus asesmen. Ojo 216 kayak materi itu. Dan kok ujiannya jadi kan cukup nang di ya. Jadi saya sampaikan 216 yang ada di hari efektif itu sudah termasuk asesmennya, sumatifnya. Kan berapa jam itu terserah jenengan, aku gak tahu senator jenengan dewi. Gitu ya Bu ya. Nah, intinya pengaturan jamnya menyesuaikan hari efektif yang ada. Dan nanti kalau TP-nya, TP ku wakeh ya jamnya kok wis koyo ngene ya.
panjenengan toto ya, diatur. Panjenengan lihat materi yang lebih kompleks, berarti kita juga jam yang lebih banyak. Wih, gampang ini, tak pakai jam jam aja. Ya, itu tergantung gurunya masing-masing. Intinya nanti apa yang panjenengan buat ATP-nya itu harus selesai dalam waktu 1 tahun. Bisa dipahami ya? Kalau ininya kan gampang ya, tinggal memasukkan aja. Jangan TP-nya. Misalnya TP yang pertama, jangan sudah punya, di copy aja ya, di paste di formatnya. Ya, copy paste. Terus panjenengan tinggal mengatur jumlah jamnya berdasarkan hari efektif. Nah, kuis bisa diturunkan kuis. Ini prota ya, yang diawali prota. Karena ini perangkat pembelajaran kurikulum K13 pakai ini mau enggak? Yo sama, ngajar yo ini. K13 kan yo sama kan kayak prota ya. Cuma materinya aja yang beda. Sekarang yang K13 kelas berapa? Tinggal 36 ya. 36, nanti kelas 36 yo sama membuat prota. Nek gak gawe prota ya opo? Ngajari lek ngawur ngono. Gitu ya, Bu ya. Jadi prota promes merupakan apa, Ibu? Seperangkat pembelajaran. Ngomong seperangkat berarti berkaitan. Gitu ya. Diawali dari ini. Prota promes ya. Terus nanti kalau di K13 RPP, kalau di IKM namanya apa? Modul. Nah, ini modul diawali dari mana? Dari analisis CP diturunkan ke TP, jadi ATP baru modul. Nah, hari ini nanti ATP yang panjenengan buat dibuatkan KKTP. Tadi sudah disampaikan Bu Is, KKTP fungsinya untuk apa? Mengetahui ketercapaian. Jadi anak ini sampai mana sih? Ya, atau TP yang targetnya kan TP-nya misalnya menjelaskan apa gitu ya. Itu nanti anak-anak itu sudah bisa apa belum sampai menjelaskan sesuai dengan tujuan kita. Ya, itu nanti sudah KKTP urusannya Bunda. Mungkin di sini saya sampaikan panjenengan. Bapak Ibu, kalau ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Mudahnya ya. Yang penting ada tahu hari efektif dan tahu dan tahu ATP. Tinggal copy paste. Cadangannya ya dipikir diri. Ada ya diberikan cadangan ya. Ini contohnya. Ya, sumatif unit 1 artinya nanti setiap unitnya itu ada sumatif atau bisa dikatakan sumatif lingkup materi khusus materi itu saja. Nanti yang terakhir akhir tahun itu akhir 6 bulan itu ya semester berarti apa? Sumatif akhir semester. Jadi ada sumatif lingkup materi itu jadi per bab ya 1 unit habis itu harus ada sumatif ya namanya sumatif lingkup materi. Nanti yang terakhir yang gabungan semua unit itu namanya sumatif akhir semester. Ya Bapak Ibu, di sini sudah bisa dipahami ya. Nanti dihitung termasuk cadangannya ya. Sumatif 1, sumatif 2 ya, atau sumatif unit ini bisa dikatakan sumatif lingkup materi ya, dan seterusnya. Hanya istilahnya aja. Terus ada cadangan dan seterusnya. Nanti sampai terakhir Bu Is, Bapak Bu Is. Sampai terakhir itu juga dihitung matematika. Nanti berarti panjenengan membuat sebanyak apa Bapak Ibu? Saya aja Pak Yo, ini guru kelas yo kabeh bahasa Indonesia bareng Pak. Iya, nggak sapa. Kate Bu Is sing kon gaene. Kok akeh? Ya syukur ya di guru ya itu. Ya, berarti panjenengan membuat prota ini berarti setiap ya bisa dipahami ya. Ini untuk prota. Sekarang masuk promes Bu Is. Mungkin prota ada yang ditanyakan sebelum masuk promes. Cukup jelas ya, mudah banget. Sebenarnya ngerti hari efektif dan ATP sudah baku. Gitu ya, tinggal memasukkan diatur diri. Gitu ya. Nah, monggo masih enggak ya, Pak Gigi?
Monggo Pak Gigi. Nah ini yang simpel saja yang akan saya tanyakan kan disesuaikan bertanya kuota. Apakah nanti ketika di kuota juga dicantumkan itu proyek kuliner? Kalau memang dicantumkan, bagaimana nanti formatnya? Kemudian KKM yang kedua, yang kedua ini kuota, yang kedua kan KKM. Apakah di proyek kuliner itu ada KKTP ya? Bukan KKM, KKTP. Ada KKTP-nya. Misalnya nanti siswa ada yang tidak tercapai KKTP-nya, apakah nanti mengulangi lagi? Kalau mengulangi lagi nanti kan waktunya semakin panjang, Pak. Itu bagaimana? Apakah remedi? Apakah sementara nanti ketika dekat dengan ujian pelaksanaan proyek film ini kan semesteran ya, Pak. Otomatis sudah dekat ujian, waktunya juga semakin sedikit. Kalau mengambil satu JP dari JP setiap mantel, ambil satu per minggu gitu ya, dijadikan satu selama satu tahun. Jumlahnya berapa ya Bu, dihitung dewi gitu ya. Nah itu nanti jumlahnya berapa digunakan untuk melaksanakan pilih gitu Bu ya. Nah berkaitan dengan KKTP ya. KKTP itu kan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Muni tujuan pembelajaran berarti khusus untuk tujuan pembelajaran. Satu tujuan pembelajaran. Gitu ya Bu ya. Nah, KKTP Bapak Ibu, KKTP itu memang kriteria ketercapaian. Di yang saya dapatkan dari pelatihan ya. Jadi KKTP itu bukan digunakan untuk apa Bu? Refleksi anak punya ya sing apik ya, nanti kalau dikatakan tuntas anak-anak harus mencapai KKTP itu gitu ya Bu ya. Tapi kalau tidak, panjenengan tahu bahwa katakanlah kelas 4 kalau engkel kan 28 ya, 28 siswa itu bisa jadi anak-anak ada yang katakanlah kalau kita buat skala angka ya, katakanlah nanti KKTP-nya 80 gitu ya. Anak-anak itu nanti ada yang 80 itu katakanlah ada 20 gitu ya. Ada yang 60 ya, sampainya ya. Ada yang 65, ada yang 70, bahkan ada yang 50 gitu ya. Nah, kita KKTP gitu ya. Bisa dipahami Bu? Nah, saya sampaikan bahwa nanti panjenengan punya catatan, misalnya si Adi, oh ternyata baru sampai 60 ya, yang ini sampai 70 ya. Ya nggak apa-apa, kemampuannya anak kita tahu. Cuma saya sampaikan bahwa KKTP ini bukan digunakan untuk kriteria menaikkan atau tidak menaikkan anak. Nah nanti kalau sampai anak-anak kan satu fase 2 tahun Bu ya, ternyata selama 2 tahun anak-anak ini nggak mencapai TP ini gitu ya. TP-nya kan banyak ya, mungkin dari anak Adi itu ada TP yang tercapai, ada yang tidak gitu ya. Yang tidak itu kan panjenengan sudah punya catatan fase berikut. Jadi hanya memberi informasi itu loh, Adi ini kurang ini. Adi kurangi TP ini, TP ini. Terus TP ini kan bisa jadi satu TP ya, yang satunya 60 ya, satunya 70, TP yang lain bisa 80. Sehingga nanti fungsi KKTP itu hanya untuk mendeteksi ya. Jadi untuk mengetahui ketercapaian anak itu ya sampai mana. Dan itu panjenengan harus punya catatan yang digunakan nanti apa Bapak Ibu untuk rekomendasi pada guru di fase berikutnya. Nanti apa anak-anak harus tuntas gitu, harus sesuai KKTP itu. Mau kita ya seperti itu. Makanya nanti selaku guru tetap berusaha untuk memperbaiki
diperbaiki. Wah, dikit kurang tak kayak tambahan, gitu ya. Terus kalau dikit tambahan, kok kemampuannya memang sangat. Kalau bisa naik, alhamdulillah memang tujuan kita, gitu ya. Tapi kalau dikasih perlakuan khusus ya, wes pulang sekolah artinya anak pulang, pulang boleh diberi jam tambahan ya, pelajar. Itu dalam rangka apa? Refleksi ya, artinya hasil refleksi. Panjenengan tahu, panjenengan setiap hari kan melaksanakan formatif ya. Formatif itu bisa pengamatan, tidak harus tes terus loh ya. Pengamatan, itu ada kiri, gak bener ini. Wes contohnya olahraga ini capaiannya dia sudah menendang dengan tepat, gitu ya. Guru olahraga setiap hari ngamati 28 itu hari ini nendang wis wis tepat ini. Tapi sini guru, gitu ya. Itu saya nendang 5 tahun misalnya. Itu berarti apa Pak? Hasil pengamatan guru itu dikatakan apa? Formatif bisa apa enggak? Bisa. Jadi formatif itu dilakukan setiap pembelajaran. Dilakukan setiap pembelajaran. Sehingga nanti dari 28 guru olahraga tahu, oh saya belum bisa tepat itu. Berarti untuk pembelajaran berikutnya anak ini khusus ya, ini loh nyepak itu dunia gini, gitu ya. Nanti diajari kedua, panjenengan lihat lagi, ternyata guru bisa ya lagi. Bisa jadi nanti apa? Merespon gurunya dicekal sikile gini ya. Iya, nyepak itu di kepala mulai. Nah, itu kan dalam rangka perbaikan apa Pak Ibu? Perbaikan pencapaiannya atau perbaikan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Bisa kita tahu ya, memperbaiki anak seperti itu kalau gurunya nggak mengadakan formatif, bisa kok nggak mengetahui. Lek gurunya pun nengai kayak Iqbal terus main diri nyepak, karo gurunya sisa nyepak karo guru kan gitu ya. Tapi dia kalau memang mengadakan pengamatan, mengadakan formatif ya, oh sing nyepak karo sing gak iso nyepak karo sing gak iso nyepak, berarti untuk pembelajaran berikutnya diajari nyepak sing bener. Nanti ketiga kok guru iso tadi terserah panjenengan respon panjenengan ya. Jadi umpan balik itu artinya dari pengamatan panjenengan ya. Nanti apa yang panjenengan lakukan ke anak ini, memberi perlakuan khusus supaya apa? Olahraga tadi bisa menyepak bola dengan tepat. Akhirnya nanti yang diharapkan pas waktu yang kita tetapkan, dia sudah bisa nyepak bola dengan tepat 28 siswa, sehingga setiap hari kita apa? Melakukan perbaikan. Jadi formatif fungsinya untuk apa Ibu? Perbaikan proses setiap hari gitu ya. Nah, kaitannya dengan Pak Singgih tadi ya. Jadi KKTP Pak Singgih itu bukan digunakan untuk kriteria naik atau tidak, tetapi untuk mendeteksi anak ini ya, untuk TP ini kemampuannya sampai anak 28 kemampuannya juga beda. Setiap TP nanti yang dicapai juga beda. Pak Gigi bisa memahami kok nggak ya? Bisa ya? Jadi nanti KKTP itu anak-anak jangan dipaksakan ya, waktu nulis entek nah ini guru 80 ini nah arek kemampuannya 60 buat 80 tambah gede karek tambah nangis barang kan gitu ya. Oh berarti kemampuannya memang sekian. Panjenengan harus mengetahui selaku guru bahwa kemampuan setiap siswa beda. Nek kemampuannya 70 ya wes berarti memang 70 ya kemampuannya segitu ya, bisa dibantu ya. Cuma panjenengan tetap memberi perlakuan artinya memberi tambahan. Harapan kita bisa naik. Harapan kita ya memang 80 semua kan gitu ya Bu ya. Cuma kalau memang sudah 2 tahun ya fase ya, ternyata anak ini TP-nya belum sampai 80, berarti ya dibuat catatan. Bisa dipahami ya. Jadi KKTP itu fungsinya salah satunya untuk mengetahui ketercapaian anak ini sampai mana. Gitu ya Bu ya.
Jadi sekali lagi, KKTP itu bukan digunakan untuk kriteria naik atau tidak naik. Ya, tapi kalau nggak dibuat KKTP, kita jadi tidak tahu tercapai atau tidak. Jadi kan nggak tujuan pembelajaran. Tapi kalau nggak ada KKTP-nya, itu tujuan pembelajaran tercapai atau tidak, bisa enggak? Yoga, bisa enggak? Yoga bisa nganu kriterianya gak ono, gitu ya? Bisa dibantu ya? Apa tiga gitu ya? Nah, ya nanti diteruskan Yuda untuk pembuatan KKTP-nya, ya. Cuma sekali lagi KKTP digunakan untuk mengetahui ya ketercapaian siswa di setiap tujuan pembelajaran. Ya. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, panjenengan tahu tuh ya TP yang kurang-kurang ya, panjenengan beri perlakuan khusus DKI jam tambahan tadi tuh ya. Secara jenengan apa terserah jenengan, bisa jadi nanti kalau misalnya pemberian perlakuan itu ya tidak di jam pulang, katakan ya, panjenengan bisa pada saat anak-anak mengerjakan yang lain, panjenengan sempatkan mendampingi anak-anak yang karena panjenengan sudah ngerti ini sempurna gitu. Wes anak-anak mengerjakan, panjenengan ke anak yang kurang tadi ya memberi perlakuan khusus. Jadi perlakuan khususnya dilakukan pada saat pembelajaran. Boleh Pak, wes aku kepengen fokus anak-anak ben mulai anak-anak tak kumpul ya tambah lebih bagus. Jangan mulai kali ya teman-teman jam 3 jangan setengah 4 apa demi anak-anak gitu ya. Boleh, itu terserah panjenengan. Gitu ya. Nah, sudah, ini saya kira sudah cukup jelas ya. Untuk program tahunan panjenengan hanya nanti jamnya masih pukul gitu ya. Nanti dijabarkan di promes. Gitu ya. Promes program semester, yang jenenge program semester berarti apa? Program selama 6 bulan. Kan itu ya. Yang 1 tahun tadi 12 bulan dijadikan satu. Nanti kalau promes, kalau semesternya semester 2 berarti panjenengan ngambil tadi di prota yang semester 2 saja. Kalau di semester 1 ya di semester 1 saja. Bisa dipahami ya. Cuma kalau promes TP-nya sama apa enggak? TP-nya ya tetap saja. Cuma kalau jamnya tadi kan jadi 1. Kalau ini misalnya nih total jamnya berapa ini? Ini nanti kalau yang tadi di sini tertulis 10 gitu ya, sekarang diajarkan di sini. Ya. Artinya berdasarkan apa ini Bapak? Ya minggu ya, pekan ya. Nah, nanti kalau semester 1 intinya untuk program semester berarti kita harus membagi yang dari program tahunan tadi, artinya panjenengan bagi-bagi sesuai dengan jumlah jam yang panjenengan bagi di program tahunan tadi. Intinya ini kan sebenarnya penjabaran dari program tahunan. Kalau di program tahunan tadi kan di 1 kolom ya 10 jam gitu ya. Nah kalau di promes dijabarkan 10 jam itu untuk TP ini ada berapa JP ya, terus TP ini berapa JP. Tapi yang pasti nanti JP yang tertulis di sini harus sesuai dengan yang tertulis di program tahunan. Jadi untuk promes ini sebenarnya penjabaran dari prota wis gak berubah belas. ATP-nya kan tetap ya. ATP-nya tetap tadi loh yang tertulis di sini 10 dibagi sesuai dengan bulannya. Sehingga nanti kalau 216 katakanlah nanti di semester 1 katakanlah 100 JP katakanlah ya. Berarti di semester 1 nanti mulai Juli sampai apa nih? Desember ya. Itu harus 100 JP yang mengatur panjenengan sendiri untuk memberi jamnya itu sedikit atau banyak. Tentunya dasarnya adalah kompleksitas. Semakin sulit jamnya dikasih yang lebih banyak. Itu makanya diserahkan oleh guru masing-masing dengan adanya prota dan promes, sehingga nanti ATP yang panjenengan buat tadi akan tersampaikan semua jenengan gak ada jadwalnya ya kan, nggak punya prota promes
Ku tak kene wong moro pada akhir tahun ternyata si ono 10 atau ada 8 TP yang tidak tersampaikan. Ini opo ini? Berarti perencanaannya tidak bagus. Gitu ya, Bu ya? Nah, jadi sebelum kita masuk KKTP, paling tidak ini pengenalan bahwa ini perangkat pembelajaran, perangkat pembelajaran sekali lagi itu memang perangkat pembelajaran yang digunakan untuk mengajar ya RPP-nya itu atau modul itu ya Bapak ya. Tapi untuk melaksanakan RPP yang kita buat harus punya prota, harus punya promes. Baru nanti memang tadi gitu ya. Jadi untuk modul sekali lagi ya, itu panjenengan harus ngerti diawali dari apa kemarin? Analisis CP. Analisis CP diturunkan di TP ya, dibuat ATP baru mau modul. Terus setelah ini dibuatkan apanya? KKTP dalam rangka untuk mengetahui TP yang kita buat nanti ya itu dicapai anak itu sampai mana? Gitu ya Bu ya? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya fokusnya di sini hanya prota dengan promes karena ini merupakan perangkat pembelajaran. Jadi dasarnya adalah kalender pendidikan dengan ATP yang sudah baku atau yang sudah ditentukan. Ya, ini saya ingatkan sekali lagi, guru yang sefase harus kolaborasi. Lucu, megah ya lucu, ya sefase. Ya. Nanti kalau ada Pak ada anak tidak naik tetapi di kelas 1 itu mungkin apa enggak? Ya mungkin untuk setengah fase. Wong dikatakan ini anak ini tercapai atau tidak satu fase. Padahal satu fase adalah 2 tahun. Dan yang anak sekolah kelas 1 sudah dungan ini ngerti apa ora iki wong ini. Wong setengah fase dungan nih. Jadi ini ketercapaiannya satu fase. Jadi ketercapaian bisa dilihat kalau apa Bapak Ibu sudah di akhir fase. Masih setengah fase ya mulai sodone itu apa tercapai. Gitu ya Bu ya. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau tanya sebelum kita sehingga itu pun juga harus Bapak Ibu jadwal sesuai dengan jam yang ada di proyek begitu ya, yang ada di struktur kurikulum. Nah, nanti akan kami berikan yang terbaru struktur kurikulum untuk menyusun prota promes bagaimana tadi yang disampaikan Pak Bar. Nah, saya sampaikan sedikit saja Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu biar lebih paham gitu yang sudah paham ya. Nah, untuk modul proyek itu Bapak Ibu seperti yang tergambar di sini ya. Ketika melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila gitu ya, Bapak Ibu wajib membaca keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Nasional nomor 009 tahun 2022. Kenapa harus baca itu? Karena di situ itu lengkap Bapak Ibu, ada dimensi, elemen, sub-elemen. Kalau Bapak Ibu tidak membaca ke sana, tadi Pak Singgih bertanya ya, KKTP yang untuk proyek profil gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu nggak akan bisa untuk mengukur ketercapaian dari proyek profil yang Bapak Ibu lakukan gitu. Karena kalau proyek profil itu kan selain kompetensi, titik tekannya adalah pada karakter profil pelajar Pancasila. Yang ada di mana? Nah ini yang mau saya jelaskan. Ketika Bapak Ibu melihat keputusan Kepala Badan, itu isinya seperti ini. Ya ini cuplikan saja. Nah di sini disampaikan Bapak Ibu, capaian fase dari dimensi berkebinekaan global, elemen mengenal dan menghargai budaya, sub-elemen mendalami budaya dan identitas budaya. Ini ada garis kotak, ya. Garis kotak ini di sini disampaikan rumusan kompetensi tersebut yang menjadi tujuan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga kalau panjenengan di proyek profil tujuan sudah disediakan
disediakan di mana? Di keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Nasional Kemenristek Dikti nomor 009 tahun 2022. Di sana ada dimensi, elemen, subelemen. Tujuannya di mana? Ini disampaikan di sini, bukan Bidaya yang ngomong. Kita harus pegang pedomannya. Di sini ada subelemen. Nah, ketika Bapak Ibu bicara subelemen, ya ini disampaikan ya. Subelemen mendalami budaya dan identitas budaya. Ini Bapak Ibu ngajar kelas berapa? Di sini disampaikan rumusan kompetensi yang di kota ini ya. Nah, tersebutlah yang menjadi tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ya. Artinya tujuannya ini ada pada subelemen. Makanya saat Bapak Ibu kemarin kami buatkan rapot, termasuk rapot yang dari Kemdikbud yang dicentangi BB kan gitu ya, MB itu adalah asalnya dari subelemen. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 3. Berarti pas apa? Berarti pilih yang mana ini fase B? Yang ini. Ya, ini kan yang Bunda tunjuk kursor ini. Kalau Bapak Ibu ngajar kelas 2, pilih yang ini. Berarti kalau ngajar kelas 5, Bapak Ibu pilih yang mana kira-kira kalau kelas 5? C. Ini sudah tinggal copy paste di sini sampaikan. Inilah rumusan kompetensi yang kemudian menjadi tujuan Bapak Ibu melaksanakan P5. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Nah, kemudian tadi bertanya, setelah tahu tujuannya gitu ya, kemudian apakah KKTP-nya sama dengan intra gitu? Kalau intra kan yang mau kita buat ini. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Di sini disampaikan ya. Nah, ini seperti ini. Bentuknya rubrik, namun nampaknya kita kalau karakter gitu ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Berarti artinya adalah ketercapaian apa tadi ini? Di sini ketercapaian apa? Subelemen. Sekali lagi, ketercapaian apa? Subelemen. Subelemen ini tercapai atau tidak, Bapak Ibu buatkan rubrik. Nah, seperti ini ya. Jadi subelemennya apa? Begitu. Kemudian seperti yang petunjuk Kemdikbud, rubriknya ada BB, MB, BSH, SB. Apa BB? MB, BSH, SB sangat berkembang ya. Tentunya ketika sangat berkembang ya, Bapak Ibu di sini disampaikan ini memahami keterhubungan ekosistem bumi, karena ini tidak berkiblat ke mapel tertentu kan gitu, multidisiplin ilmu. Di sini kalau sangat berkembang, bagaimana subelemennya memahami keterhubungan ekosistem. Ini agama ya, saya pilihkan yang tidak agama. Nih ya, biar umum. Nah, Bapak Ibu di sini perkembangan subelemen antar fase. Ketika Bapak Ibu melihat apakah anak sudah berkembang, sangat berkembang dan sebagainya, di sini kreatif. Dimensinya kreatif ya. Nah, berarti kalau yang ada di sini ini diambil dari mana nih Bapak Ibu? Dari apa tadi? Subelemen. Menghasilkan gagasan yang orisinil. Nah, seperti apa menghasilkan gagasan orisinil? Sangat berkembang. Di sini disampaikan menghasilkan gagasan yang beragam. Nah, ini ya, kan gagasan yang orisinil. Beragam ini kira-kira dari mana kan gitu ya? Itu adalah dari pengembangan yang Bapak Ibu ukur untuk subelemen menghasilkan gagasan yang orisinil. Begitu.
Nah ini menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya, menilai gagasannya, serta memikirkan segala risikonya dan sebagainya. Kira-kira ini yang membuat seperti ini siapa? Halo, guru. Diambil dari mana? Dari, kalau Bapak Ibu menghasilkan gagasan yang orisinil gitu, bisa tidak untuk melihat sangat berkembang dan sebagainya ya? Bisa tidak kira-kira? Tidak kan, artinya harus diterjemahkan kan gitu, betul? Pak Singgih bisa dipahami sampai di sini Pak? Halo Pak Singgih di mana tadi? Bisa dipahami nggih Pak? Baik, oke. Kalau sudah, intinya selintas saja. Bapak Ibu punjernya adalah sub elemen. Nanti ketika membuat kriteria rubrik ini sangat berkembang dan sebagainya, itu nanti mungkin kita bisa ada workshop tersendiri karena ini panjang dan ada pedoman itu ada Bapak Ibu. Jangan khawatir. Baca pedoman Proyek Profil Pelajar Pancasila. Jadi pedoman tahun 2022. Di situ cara membuat rubrik ini ada. Gitu ya? Baik. Sekarang kita ke topik kita, Bapak Ibu. Nanti kita akan buat KKTP seperti ini. Mohon maaf ini kelas 4 ya, masih nanti sesuaikan untuk kelas 2 dan kelas 5 tahun 2023 dan 2024. Nah, nanti Bapak Ibu formatnya tadi sudah dibagi Bu Is ya, tolong diadaptasi begitu. Di atas ini ada TP. Nah, namanya KKTP. Berarti rubrik kriterianya itu per TP atau bagaimana kira-kira? Halo? Per TP ya? Nggak usah dibayangkan itu banyak gitu ya, nggak usah ya, kan sudah dibagi gitu. Nah nanti Bapak Ibu, kan kita sudah punya TP ya. Misalnya matematika TP apa, Bapak Ibu masukkan di sini. Kemudian cara membuatnya seperti apa? Sekarang Bunda akan terangkan di sini. Ya, silakan. Sudah bisa dilihat ini ketercapaian TP? Slide bisa dilihat ya. Oke. Cukup jelas dari belakang? Saya perbesar kalau tidak jelas. Dan lebih jelas kah? Baik. Nah Bapak Ibu, kalau yang lalu KKM, kalau KKM itu Bapak Ibu membuat KKM itu mengukurnya di akhir, di proses seperti ini atau bagaimana kemarin? Kalau KKM, Bapak Ibu mengetahui bahwa KKM tercapai. Kalau yang lalu itu bagaimana? Di akhir ya. Jadi perbedaannya itu. Kalau sekarang Bapak Ibu diminta mulai diproses. Ini sudah harus menentukan kriteria ketercapaian pembelajaran. Sedikit saya menjawab Pak Singgih karena penting. Nih, ya ada kaitannya dengan KKTP. Nih Pak Singgih. Kalau belum terlaksana bagaimana? Belum tercapai seperti apa? Nah, Bapak Ibu sudah dibekali oleh pemerintah sebuah petunjuk. Kalau yang lalu paradigmanya yang disilang ini KTSP. Ada asesmen sebagai proses pembelajaran, disebut assessment as learning. Ada asesmen untuk proses pembelajaran, assessment for learning. Ada asesmen pada akhir pembelajaran, assessment of learning. Dulu assessment of learning ini menduduki yang banyak porsinya, sehingga ada rewidi, pengayaan. Dulu itu di Sumati, betul enggak? Sekarang paradigmanya berbeda. Bapak Ibu sekarang dibalik for dan S
itu lebih besar porsinya, sehingga yang disampaikan Pak Singgih tadi diharapkan tidak terjadi. Kenapa sampai terjadi? Nah, ini yang dipikirkan kurikulum Merdeka ini. Nah, ketika Bapak Ibu di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ngajar, memberikan materi, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu mengklarifikasi melalui asesmen formatif dengan tugas, mungkin diskusi, mungkin pertanyaan pemantik, mungkin lesan, mungkin tertulis, atau apa saja tugas Bapak Ibu. Di proses itu harus Bapak Ibu rencanakan dengan matang. Anak saya nanti mau saya pantik apa untuk klarifikasi pemahamannya. Ternyata saat kemudian Bapak Ibu minta anak-anak diskusi misalnya, dan dia belum paham materi yang Bapak Ibu terangkan, atau Bapak Ibu tanya dengan pertanyaan tertulis, kemudian anak-anak belum paham, atau mungkin panjang tanya konsep pembelajaran tadi gimana anak-anak dan sebagainya, belum paham, Bapak Ibu langsung di kurikulum Merdeka ini harus memperbaiki, sehingga pertanyaan-pertanyaan formatif itu adalah berfungsi untuk proses pembelajaran. Begitu. Jadi asesmen formatif itu proses pembelajaran. Sehingga saat Bapak Ibu di Kurmer ini beda ngisi raportnya dengan KTSP. KTSP kemarin ada F1 gitu ya, tambah F2, formatif 1, formatif dan sebagainya. Ada prosentase menjadi nilai raport, betul enggak? Betul? Sekarang tidak begitu, Bapak Ibu. Asesmen formatif adalah untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran. Harapannya tadi yang disampaikan Pak Bak ya, ketika Bapak Ibu sudah perbaiki, sudah beri tugas lagi, diterangkan lagi, ternyata anak belum paham, ini harus didalami, diperhatikan apa anak ini perlu kurikulumnya didiferensiasi. Karena kalau kita lihat, kalau anak normal-normal saja sudah diterangkan berkali-kali Bapak Ibu, ya, sampai nggak paham, kira-kira mungkin nggak? Mungkin nggak? Nah, maaf, Mas Wida begini, anak yang standar atau di atasnya, ya, kemudian Bapak Ibu terangkan berkali-kali, biasanya bisa nyantol enggak? Nyantol. Ketika anak-anak yang enggak nyantol ini kira-kira ada hambatan tertentu apa enggak Bapak Ibu? Ini yang harus didiferensiasi. Diferensiasi itu boleh konten, boleh proses, boleh produk. Kalau kontennya apa? Dari tujuan pembelajaran itu mungkin bilangan sampai triliunan, dia belum bisa direndahkan sampai ribuan, atau yang dia bisa. Oh, anak ini sebenarnya bisa loh TP ini, tapi kenapa ya? Nah, prosesnya yang didiferensiasi, dibimbing lebih, diberi waktu. Jadi Wida ulas sebentar ya, biar paham ketika mengatasi anak sing rodok-rodok apa? Rodok-rodok gak sudah paham gitu ya. Merdeka M-nya apa? Mulai dari diri. Mulai dari diri Bapak Ibu. Kalau yang lalu itu adalah apersepsi, ya. Kalau saya bilang mulai dari diri itu apersepsi plus. Kenapa plus? Selain apersepsi, melihat pemahaman anak yang lalu. Tolong ini kalau ada yang ingin tes guru penggerak, ingat pesennya Wida ini, karena di dalam panjenengan ngajar itu ada apersepsi biar lulus. Kalau panjenengan melakukan apersepsi di kurikulum Merdeka, panjenengan harus mengikuti teori pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Apa teorinya? Teringat, anak panjenengan bimbing ngerti, yo ngrasa, yo
Tony. Kalau di kompetensi profesional Bapak Ibu bunyinya begini. Guru mampu mensupport metakognya mau sandiwara. Apa sandiwara? Metode apa kalau sandiwara itu? Simulasi, satunya apa? Role playing, drama. Anak-anak mau melakukan, ada yang jadi ibu, adik dan sebagainya. Untuk apa? Praktek sebagai anggota keluarga. Di mana tadi letaknya prakteknya? Demonstrasi kontekstual. Disuruh menyusun laporan. Tadi sudah ide, saya mau wawancara, saya mau observasi dan lain sebagainya. Mungkin ke Alfamart atau kemana. Kemudian eksekusinya di mana tadi? Demonstrasi, mengamati, menulis. Nah, setelah demonstrasi kontekstual, E-nya apa kira-kira? Elaborasi pemahaman. Ini Pak Singgih, di sini anak-anak suruh berbagi. Elaborasi pemahaman itu untuk menguatkan kembali sambil melihat hasil karya teman yang lain. Kadang begini enggak, punyanya itu kok bagus ya cara nyusun kalimat laporan. Steknya itu kok begini ya. Kok begini, begitu apa enggak kira-kira anak-anak? Nah, itu lebih memahamkan anak atau tidak Bapak Ibu? Dielaborasi pemahaman. Sudah tikel berapa tadi memahamkan anak? Nek kira-kira nggak paham lo, kira-kira mencurigakan apa enggak? Masih lagi ditambah merdeka, melakukan koneksi antar materi. Anak-anak kemarin sudah bicara, kita bersama diskusi tentang tanggung jawab sebagai anggota keluarga, pembelajaran yang lalu. Koneksi antar materi itu, materi hari ini dikoneksi dengan materi yang lalu. Nah, anak-anak tadi sudah cerita, ada yang sudah melakukan siram-siram, membantu ibu dan sebagainya. Pelajaran hari ini apa dipahami anak-anak tentang tanggung jawab anak-anak di sekolah misalnya gitu? Paham Bu, kan gitu ya? Bisa jadi ada yang belum paham kan gitu. Kemudian setelah itu koneksi antar materi, berikutnya adalah rencana aksi nyata. Nah, kalau yang lalu sudah paham, sudah dilakukan, pelajaran hari ini anak-anak setek dan lain sebagainya tadi ya, apa rencana anak-anak nanti keluar dari kelas ini, apa yang akan anak-anak lakukan? Karena berkenaan misalnya yang kemarin tanggung jawab di rumah, sekarang tanggung jawab sebagai anggota warga di sekolah. Bu, saya akan pungut sampah, kalau ke kamar mandi saya siram dan lain sebagainya. Ini aksi nyata apa bukan Bapak Ibu? Tulis ya. Ayo sampaikan ke teman apa rencana aksi nyata kalian. Ini literasi apa bukan? Oke, sampai di sini penjelasan Wida. Pak Singgih, tolong dijawab. Wes tikel-tikel dijelas nih kayak ngono mau. Kira-kira lek ra paham no kira-kira piye? Kesimpulannya gimana Pak Singgih? Ayo secara umum aja ya kita. Kalau anak itu kemampuannya rata-rata, dengan proses merdeka tadi kan diulang-ulang toh tadi, dikuatkan lagi dengan kegiatan lain, kuatkan lagi kegiatan lain. Kira-kira jadi paham enggak anak-anak? Lek ra paham kira-kira piye? Apa bajut? Nah ini loh Bapak Ibu ya, itu sekarang panjenengan dibekali tahapan aktivitas merdeka. Menarik nggak ajar dengan merdeka tadi? Lakukan ya. Baik, itu ya Pak Singgih. Harapannya pemerintah ketika sudah melakukan dengan benar sesuai petunjuk, anak-anak mampu
menyerap ilmu, kemudian punya tanggung jawab dan melakukan dari apa yang Bapak Ibu ajarkan. Bisa dipahami ya Pak Singgih? Halo Pak Singgih? Oke. Baik, karena ada pertanyaan dan penting ya, bagus pertanyaan Pak Singgih sehingga Buya singgung sebentar. Bahkan sekarang ada ini loh, Pak Singgih, halo Pak Singgih, tolong dilihat. Tidak hanya merdeka tadi, tapi dibekali sekarang ini tangga umpan balik Pak Singgih. Ketika ada tangga umpan balik ini juga mensupport pemahaman anak, ya, sehingga harapannya anak-anak ini paham yang memang ketinggalan di asesmen, apakah dia perlu didiferensiasi atau tidak, gitu ya Bapak Ibu. Baik. Nah sekarang kita kesini Bapak Ibu ke materi kita ya. Ini Bu Ida agak bingung ya, karena Bapak Ibu mau kerja tapi kan nggak ada meja. Artinya berarti kan penjelasannya di sini, bekerjanya di rumah kan gitu. Betul kan? Ya wis gampang kok lek widani ngikutin jenengan wae. Jadi sing penting itu hidup itu enake piye ngono wae. Gak usah berat-berat ya. Gak usah dibuat sepaneng-paneng. Yang penting tugas beres wis rampung. Ya. Begitu saja ya, enteng ya. Sehingga kita jadi tim yang maju tapi rileks gitu ya. Nah ini lah ngedenteng. Bapak Ibu, banyak orang meninggal. Banyak nggak sekarang? Soalnya ngedenteng gimana? Jangan pengen ndang meninggal orang. Orang toh, ya wes rileks aja ya. Yang penting kita sepakati dulu. Wes aku manut bae wis, enak wis. Jenengan kan hari ini teori, tugas dibawa pulang. Tenang dulu. Kapan jenengan kumpul no? Aku manut bae kapan? Jelek 1 bulan yo kena tahu. Oke, kalau 2 minggu gimana? Tengah-tengah ya. Sepakat 2 minggu. Berarti tanggal 14 ya. Ngumpulkannya, gugusnya Pak Bang ke link. Nanti kami buatkan ya, sudah ada linknya. Nanti link kami buatkan, kumpulkan ke link yang kami bagi, ke drive yang kami bagi ya. Nanti sama Pak Bang, Bu Is, Bu Ida akan dibagi ke binaan masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Terakhir tenang. Bendang mulai. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin. Bu Ida wis akeh sik nunggu tugas. Tapi ya jangan begitu ya. Kita lihat dulu. Jenengan ki asli nih. Wis ngerti gurung ya KTP. Wis. Lek ora ngerti tak terangne. Tapi lek jenengan jawabnya ngerti, jawabane gini langsung wis mulya. Oke, tak terangne dulu ya. Ya. Jadi jenengan kita kira lek hidup itu gak bisa tekan-tekan. Ya, mulane Bu Ida iki lek ana sing naik pangkat wis ini. Gak didelok blas. Karena apa? Jenengan ben amat muda, naik pangkat seneng kan gitu toh. Nah, Bapak Ibu ini ya, ketercapaian tujuan pembelajaran. Gimana cara buatnya? Tak jamin janjane jenengan tuh ya wis iso. Cuma karena ini hal baru, jadi perlu dijelaskan gitu aja. Tapi jenengan terus jos. Saya yakin dia udah bisa. Ini Bapak Ibu, ketercapaian tujuan pembelajaran. Pengolahan hasil penilaian dapat dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau
kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka dan atau deskripsi. Ya kayak biasa deh toh, betul enggak? Pendidik perlu menentukan. Nah sekarang ini kalau kemarin panjenengan hanya rubrik, sekarang dipertegas. Saya mau tanya, kemarin jenengan buat rubrik enggak? Buat toh kadang, betul enggak? Nah sekarang dipertegas. Pendidik perlu menentukan kriteria untuk memetakan. Tolong diingat, untuk apa Bapak Ibu? Ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Wis biasa tau jenengan? Buat indikator ya wis biasa toh Bapak Ibu ya. Kriteria ini dikembangkan saat pendidik menentukan atau merencanakan asesmen. Gunanya untuk apa ini? Asesmen, penilaian untuk memeta ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajayang dapat dikembangkan beberapa pendekatan. Ono telu, wis jenengan pilih sakarepe jenengan. Yang penting pilih sing penak. Ya, nanti Bida jelaskan. Bu, beda boleh kan? Kenapa enggak boleh? Gak apa-apa ya, kadang kita ini iku kok beda dewe, dan memangnya kenapa? Orang itu boleh nggak beda? Boleh. Gak apa-apa, kecuali seragam ya, seragam kan bareng kode ya wis kode gitu. Itu ada yang hitam, ya wis gak apa-apa gitu. Yang penting nyaman ya Bu. Baik, tolong diingat ini penting. Tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak. Tidak disarankan itu rada piye? Boleh kok enggak ya? Boleh, tapi sebagai alternatif terbelakang kan gitu ya. Cerai itu dibenci Tuhan, tapi boleh nggak? Boleh. Mau gendong. Bapak Ibu, lek anak kancane cerai aja diolok-olok lo ya. Cerai itu ya rada ana positif. Amale kan cuma ngrasake sijian. Nek cerai sak loro. Biar gak tegang ya. Ini Bapak Ibu ya, tidak disarankan. Ini penting, halo. Menggunakan angka mutlak saat membuat rubrik tadi Bapak Ibu. Jadi tidak boleh angka mutlak 75, 80, 90, 100 tidak disarankan. Yang paling disarankan adalah menggunakan deskripsi. Namun jika dibutuhkan, pendidik diperkenankan oleh baik ya, menggunakan apa? Interval nilai. Jadi 70 sampai 85, 85 sampai 100. Kita tidak usah diskusi plus minusnya ya, nanti panjang. Pemerintah sudah menentukan ini, tentunya saat diskusi di Jakarta itu sudah cukup alot gitu ya. Akhirnya keputusannya ini ya wis kita ikuti aja. 1, Bapak Ibu boleh menggunakan deskripsi kriteria. 2, menggunakan rubrik. 3, menggunakan interval nilai. Lek koncone milih deskripsi kriteria ya jarno, gak apa-apa, boleh, betul enggak? Menggunakan rubrik ya ora apa-apa. Interval nilai juga tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, salah satu tujuan diambil dari apa berarti KKTP? T.
Jangan khawatir, nanti tak share ke ketua gugusnya, salah satu share semua. Mas ini kalau pemerintah oleh narasumber, kurang apa tak share dulu ya. Jangan moco dewe dan tambah pinter Mas Tewida. Terus di share gitu, belajar jadi narasumber. Ya, pelajari, nah nanti paparkan ke temen, nah nanti siapa diundang siapa kan di rumahnya. Gitu loh, ya harus begitu meningkatkan karir. Ini ya, tuh TP-nya mata pelajaran bahasa Indonesia fase C. TP-nya ini peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Ini TP-nya. Ketika jenengan milih menggunakan deskripsi kriterianya ditaruh di sini. Nih Bapak Ibu, kira-kira kriteria ini diambil dari mana? Buku guru kah? Buku guru? Buku siswa? Bisa ya? Jadi kriteria ini adalah keilmuan yang mau Bapak Ibu target atau kembangkan ke anak-anak. Diambil dari apa? Kajian teori. Teorinya dari mana? Boleh dari buku guru, boleh buku siswa. Yang jenengan ajarkan itu. Contohnya misalnya, karena ini peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara, Bapak Ibu kriterianya, laporan peserta didik menunjukkan kemampuan menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengamatan secara jelas. Secara jelas itu bagaimana? Menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Ini kriteria, ya, jangan pilih sendiri. Yang kedua, menggunakan rubrik. Ketika menggunakan rubrik, boleh diberi baru berkembang, layak, cakap, mahir. Kalau jenengan beri 2, 4, 6, 8 atau 3, 6, 9 misalnya, boleh nggak? Boleh, skala lingkat kan itu. Panjenengan dengan deskripsi juga boleh. Terserah. Apa harus baru berkembang ya Bu? Tidak juga, kan gitu kan? Silahkan yang bisa menurut Bapak Ibu mengukur keilmuan yang menyelaraskan. Mahir, kira-kira ini asalnya dari mana ini? Deskripsi anak mahir menulis laporan ini dari mana? Dari mana tadi? Dari buku dari buku siswa. Nah, ketika panjenengan anak dianggap mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara, apakah isi laporannya saja? Ada guru kreatif, oh enggak, aku mau lihat penulisan tanda baca dan huruf kapital, boleh nggak dikembangkan gitu? Boleh juga. Nanti di sini juga ilmunya berarti mengambil dari teknik penulisan kan gitu ya, karena data itu ya. Nah, begitu. Mau dikembangkan apa lagi? Silahkan. Tergantung kreativitas masing-masing. Yang ketiga, menggunakan interval. Boleh. Panjenengan ada kriteria di sini, ya. Disiplin ilmu yang jenengan ajarkan, kemudian hasilnya bagaimana? Dicentang interval yang jenengan buat. Apa intervalnya harus seperti ini angkanya Bapak Ibu? Tidak harus. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Jenengan suka mana? Interval, rubrik, atau deskripsi? Kenapa milih interval? Lebih simpel ya. Yang tersimpel yang dipilih gitu ya. Sekarang kalau Bapak Ibu sudah, kita ke sini. Yang mau Bida jelaskan adalah ini ya. Tadi kan dibilang indikator pencapaian gitu. 1 tujuan. Berarti bisa nggak lebih dari 1 indikator? Nah, ya.
tergantung kedalaman materi. Nah, kemudian misalnya ini TP-nya menyelidiki ragam sumber bunyi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Ya, di sini ada bukti tujuan pembelajaran. Ini apa namanya tadi? Mampu menguraikan manfaat energi, mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Berarti ini kalau yang lalu panjang apa ini? Indikator ya. Kemudian ini rubrik boleh enggak? Ini dua-duanya dicantumkan guru saking sekebe iki. Ya ono deskripsi, ada interval boleh enggak? Saya mau tanya, jenengan milih sing lengkap gini apa sing enggak lengkap? Enggak lengkap, karena lebih mudah ya. Ya wis ora apa-apa. Sing penting jenengan happy, wali murid maca ngerti gitu loh. Nah, itu aja yang penting ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ini. Cara memasukkan nilai ya, Bapak Ibu ya. Macam-macam boleh seperti ini. Jelas kan apa yang jenengan dapat itu walaupun itu formatif tidak untuk rapot kan tetap diidentifikasi, tetap dibukukan, betul enggak? Saya mau tanya yang sudah ngisi rapot, di dalam rapot ada enggak untuk nyimpen TP, KKTP, hasil TP itu? Ada enggak? Oh, loh. Oh iya sih. Jangan khawatir. Ada apa Bu Dia di sini? Halo Bu Dia? Tidak ada ya? Sudah dibuatkan sama rekan Bapak Ibu Bu Dia ya. Rapot di dalamnya nanti jenengan nggak usah bayangin ini. Ada sudah rapot itu format, nanti kami share ya segera sehingga jenengan bisa memasukkan untuk hasil gampangnya ngono, pokoknya gitu ya, supaya nggak berat. Bu modul ya, katanya buat modul gini-gini, kan sudah dibuat bareng, betul nggak? Sudah kan? Sudah dibuat bareng belum? Oke, kalau belum, ini mengolah nilai untuk capaian TP tadi KKTP menjadi nilai akhir. Panjenengan tadi sudah Bu Ida sampaikan ini ya. Nih. Bahwa yang masuk raport itu adalah sumatif lingkup materi. Jadi yang ini itu bukan untuk raport. Formatif itu bukan untuk raport. Yang untuk raport adalah berarti ketika panjang menyelesaikan berapa bab? Satu toh? Satu bab itu menjadi sumatif lingkup materi ya. Nah, ketika sudah begitu nanti memasukkannya begini. Jadi panjang yang dimasukkan itu hanya lingkup materi. Untuk formatif itu nggak usah, tapi di administrasinya sudah dibuatkan rumah di dalam rapot yang nanti akan kami share gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini kan untuk TP betul nggak? Panjenengan bisa jadi deskripsi tadi atau mungkin angka kan gitu, boleh kan tadi pedomannya. Dari sini ini kan ada hasil akhir, bukan ini yang untuk rapot. Kalau dulu kan ini, sekarang tidak. Sekarang seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ketika panjenengan ini pun di rapot sudah ada, sehingga nanti jenengan tinggal klik-klikkan saja, masukkan ke aplikasi rapot itu, jadi tidak minum gak ini gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4. Kira-kira judul ini judul apa Bapak Ibu? Judul apa ini? Atau topik ya? Nah, sumatif 1 berarti setelah beberapa TP terlampaui, kemudian Bapak Ibu melakukan sumatif. Pertanyaannya,
Bu, apa Sumatep itu harus paper test ya? Ya. Panjenengan anak suruh buat proyek, hasilnya mungkin artefak, mungkin apa dan macam-macam, itu jenengan nilai boleh nggak? Portofolio hasilnya jenengan masukkan sebagai Sumati boleh nggak? Jenengan buatkan soal karena jenengan ingin menguji pemahaman yang kebetulan itu lebih pas soal, boleh nggak? Wes kalau jenengan sebetulnya cocok dengan Sumatip 1, oke, masuk. Sumatip 2 masuk. Katakan satu semester itu ada 5, berarti Sumatip sampai 4 ya, 4. Kemudian ini jadi NA, nilai akhir. Ya. Jadi kalau sampai 4 berarti di rata-rata, di jumlah terus di rata. Nanti Bapak Ibu ketika akhir ada PAT biasanya, betul? Pas biasanya gitu ya. Itu tetap ada. Pasnya itu bareng-bareng apa enggak? Nah, saya tawarkan ya. Kami tawarkan di sini. Nanti pas ke depan ini kan panjenengan Desember itu ada PAT atau pas ya? Buat bareng atau sendiri-sendiri? Tolong yang sendiri-sendiri angkat tangan. Kami ikut aja. Yang sendiri-sendiri angkat tangan. Yang bareng angkat tangan. Berarti bareng kan? Bareng. Bu Is, Pak Bab, Bu Ida memfasilitasi selama 1 tahun. Ya. Kenapa begitu? Karena idealnya ini yang buat Bapak Ibu guru sendiri. Tapi gini, Bu Ida, Pak Bagus kan berganti toh. Jadi dibantu dulu setahun supaya apa? Jenengan punya bank soal. Tolong jangan hilang. Minta sofailnya kemana? Ke Pak Suko, ke Gumur, nanti di K3S. Panjenengan tahun depan tinggal menyampur. Gitu ya, setuju? Oke. Berarti 1 kelas 4, 1 sudah tidak setelah ini. Karena kalau Bu Ida lanjut, Bu Ida sih nggak apa-apa, Bu Is nggak apa-apa, Pak nggak apa-apa. Nanti sana sini akan mengikuti kita gitu ya. Jadi ini diam-diam setahun kita buat bareng. Ada bank soal, panjenengan simpen, tahun depan tinggal menyampur. Gitu ya. Nah, sekarang begini, panjenengan kan ada akhir semester, kan punya nilai atau ya. Nah, pertanyaan saya lagi, apakah hanya tes saja yang diperkenankan akhir semester? Bolehkah misalnya bentuknya portofolio, artefak, boleh ya? Artinya di sini dibekali, ini bukan dari Buida, dari pedoman. Non tes, boleh enggak? Non tes itu apa? Observasi toh. Jenengan mengobservasi datanya dari mana? Dari TP-TP, KKTP yang sudah panjenengan tahu hasilnya. Setelah KKTP kemudian Bapak Ibu kesumatin kan gitu. Oh, ternyata bagus. Itu kan observasi, pengamatan, gitu. Kemudian jenengan pakai nilai, boleh nggak? Kalau di sini ada non tes, Bapak Ibu melakukan begitu, boleh nggak? Boleh. Tapi pesan saya kan belum lazim ya, pelan-pelan sebuah perubahan ya. Jangan bergetar. Kok jangan di sini ini kalau pas sekolah. Lah orang ulangan piye kan gitu kadang. Betul? Jadi kalau toh ini boleh kita sikapi pelan-pelan. Yang biasanya itu seperti itu mau kita balik yang itu kadang menimbulkan sesuatu ya. Baik. Kemudian NA sumatif lingkup materi ditambah NA akhir semester ini contohnya kan dibagi 2, betul? Apakah harus dibagi 2? Ini ya, beda turunkan begitu. Nah ini ya, di bawah ini ada gini, pembobotan. Kalau toh harus dibobot, diserahkan guru masing-masing, sekolah masing-masing. Ini di pedoman ada.
Berarti boleh nggak kalau dibobot berat sebelah gitu loh, boleh nggak? Nah, kalau toh jenengan harus membobot, kira-kira yang lebih berat yang mana jenengan? Sing nyar apa sing lawas? Langsung lawas. Ayo, kira-kira yang dibobot lebih berat mana kira-kira? Kalau bapak-bapak sing nyar, ibu-ibu sing lawas kan gitu ya. Nah, kalau teorinya tadi yang lebih mantep yang mana disarankan? Yang proses bener itu tadi sing lawas, karena itu ada proses lebih berat. Artinya yang ingin Bida sampaikan boleh dibobot. Ini 60%, ini 40%, kemudian di hasil akhir itu boleh. Tidak pun diporok biak juga boleh. Terserah Bapak Ibu sendiri. Baik, saya mau sampaikan sekalian ya. Ada paradigma di masyarakat itu bertanya, jari kurikulum merdeka ini kudu munggah ya. Sekarang kita buktikan ya, ini dari pedoman bukan buatannya Bida, diculik dari pedoman jadi PPT. Saya baca biar panjang bisa juga menjawab saat ada yang bicara begitu. Dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas, perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang, sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan paling akhir. Saya ulang, opsi tidak naik kelas menjadi pilihan paling akhir. Boleh enggak ini tidak naik? Boleh. Tapi pilihan paling akhir. Boleh ya berarti? Oke, kalau ada yang bertanya berarti tidak perlu gontok-gontokan. Oh nggak boleh, itu nggak boleh. Oh boleh, kan boleh. Ini yang benar. Opsi tidak naik kelas menjadi pilihan paling akhir. Nah ini Bapak Ibu, wes diferensiasi, wes dibantu dengan tahapan pembelajaran aktivitas merdeka tadi. Wes pokoknya dia apa-apa no, sik gak iso. Padahal ini sudah di asesmen, kan gitu. Kira-kira yang jenengan lakukan apa? Ayo saya mau tanya. Asesmen ulang, kemudian jenengan merubah sebuah proses pembelajaran, kontennya atau apa, atau yang lain yang panjang lakukan apa kira-kira? Di proses itu boleh nggak rancangan saya rubah? Karena apa? Melihat anak ini ternyata kok begini gitu. Berarti boleh nggak? Kalau seperti itu boleh. Lek si anak nggak naik, terus yang salah areke apa gurunya? Apa kepala sekolahnya? Kan gitu. Dua-duanya. Nah, kalau sudah seperti ini disuruh asesmen lagi, dengan asesmen awal itu udah definisikan di awal ajaran atau tiap mengajar? Ya dua-duanya. Di awal jenengan itu ya asesmen, tapi tadi kan ada mulai dari diri, betul enggak? Di setiap ngajar jenengan cek lagi, sehingga kalau yang itu dibanding, dijawab gimana rancangannya. Kemarin lagi bertanya soalnya, kami selalu berubah-ubah. Ya enggak apa-apa, karena memang ini kok boleh begitu loh ya. Nah, pertanyaannya Bu Ida, kalau sudah seperti itu kira-kira anak-anak potensi naik apa enggak? Bahkan Pak Sigit, ketika ternyata ada TP tertentu belum selesai, ini ada di sini, nanti tak bacakan. Ada model titipan itu ono, dudu Bang Jatim tok sing ngekek utang. Jenengan ya oleh ini
diutang sih, dititip guru selanjutnya, disuruh menuntaskan yang belum tercapai itu boleh. Ya, nggak percaya dan baca pedomannya, kok dikira bidang Arab. Jadi itu bukan cuma Bang Jatim saja. Jenengan ya boleh utang dhisik ya Bu titip iki kurang ini nih, harus ada kata di sini ada. Itu ya Pak Singgih. Dimodali di sini. Boleh seperti itu. Baik, sebelum meja dimasukkan, adakah pertanyaan? Ini loh Pak Singgih, sebentar tak bacakan dulu ya Pak Singgih. Setiap peserta didik mempelajari tujuan pembelajaran yang sama dalam setiap pertemuan. Namun bagi peserta didik yang tidak dapat mencapai KKTP, perlu ditindaklanjuti dengan memberikan perlakuan khusus agar dapat mencapainya. Dengan kata lain, tindakan untuk peserta didik yang beresiko tidak seharusnya menunggu hingga tahun ajaran, tetapi perlu segera diberikan. Tak carinya sih setelah kenaikan kelas ini gimana tak carinya, tak jawab dulu Pak Singgih. Silakan Pak Singgih. Ya, yang angkat tangan silakan Pak. Boleh maju Pak biar bisa dengar. Saya Pak, tak lanjut terus ketemu sebentar. Tolong didengarkan ya Pak Singgih sambil maju. Apabila terdapat tujuan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang tidak tercapai sampai akhir, sebentar Pak, sabar. Tak mau jadi loh, jadi di sini nih. Ini ya, tak ulang ya Pak di situ. Apabila terdapat tujuan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang tidak tercapai Pak Singgih sampai saatnya kenaikan kelas, ya, maka pada rapat peserta didik tersebut dituangkan nilai aktual yang dicapai dan dideskripsikan bahwa peserta didik tersebut masih memiliki TP yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Berarti ini boleh nggak diutang? Boleh. Ya, apalagi kalau pas ada promo. Boleh belakang lagi. Mau tanya apa? Ya, boleh. Mic-nya mati. Sebelumnya sekali lagi saya sampaikan kepada Mas, terima kasih diberikan kesempatan bertanya. Memang saat-saat yang seperti ini yang saya tunggu untuk diadakannya pelatihan KM. Terus terang saya sendiri di kelas 5 ini masih meraba-raba, terlebih lagi di KM ini kan sangat baru sekali. Kemarin saya lihat itu aplikasi rapotnya ada beberapa versi ya Mas. Beberapa versi itu tetap harus kita mengisi capaian pembelajaran yang ada di rapot itu. Ya ini berkaitan dengan yang Ibu Pengawas menerangkan yang kita bahas sekarang ini kan KKTP yang berhubungan dengan CP, kemudian nanti di tengah-tengah semester itu kan ada semacam ujian semester pas gitu ya. Nah, nanti yang saya tanyakan pertama, apakah nanti ketika melaksanakan tes dengan serentak satu kecamatan mungkin satu kota, berarti kita harus menyamakan KKTP-nya. Kalau satu kecamatan itu satu kecamatan, kalau satu kota itu satu kota, apakah serentak nanti waktunya juga bersama-sama, kemudian untuk diisikan di rapot berarti kan juga harus serentak bersama-sama seperti itu ya, mengisi CP-nya. Kan kemarin saya lihat kan saya download beberapa versi
aplikasi itu masih kosong dari CP-nya. Apakah nanti serentak? Kalau serentak kan tentu kita koordinasi lagi atau sendiri-sendiri. Tentunya kalau sendiri-sendiri kita nanti ya saya bingung lagi karena bertentangan dengan ini kan harus disamakan CP-nya satu kecamatan. Sekian, saya kira sebenarnya masih ada pertanyaan yang lain lagi tapi ini satu dulu saja. Kayak peragawan ya Pak Singgih. Nah Bapak Ibu jangan khawatir. Bu Ida, Bu Is, Pak Bak kira semuanya jenengan. Kowe jenengan kalian gawe pokoknya. Jadi TP-nya wis ono, kakak ini ya, CP-nya sudah ada, ini pengalaman kelas 1 dan 4 itu tinggal ngelingkan. Jadi tidak usah gawe Pak, jenengan download sana sini sih belum lengkap. Tapi kita punya teman yang pinter IT. Yang sekarang ini karena pinternya tadi boleh kon milih mau jadi kepala sekolah boleh, PS boleh, nanti kan nunggu kesempatan ya. Tesnya ke Kemdikbud begitu. Karena juga mau berpikir untuk teman yang lain, kemudian juga mumpuni ya. Ada kita punya begitu. Kemarin itu kelas 1 dan 4 dibuatkan oleh teman kita yang itu Budia itu. Nanti jangan khawatir, sudah kemarin Budia ketemu saya. Sudah saya pantik kira-kira lek gawe nih teman-teman kelas loro 5 pisan piye Bu dia. Siap Bunda. Ya, berarti kan sudah beres, betul? Nah, itu ya, dan itu seneng Bu dia orangnya enak ya. Jadi saya support bahwa kalau kita berbuat untuk orang lain, insya Allah juga kemudian untuk diri sendiri, betul? Ya. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir di situ ya Pak Singgih. Apa mau buat bareng, apa ini jenengan karek gawe nanti ya. Jadi nanti termasuk subelemen barang itu udah masuk semua di aplikasi. Jadi yang rapatnya kelas 1 dan 4 Pak sudah semua ya. CP-nya, kemudian yang macam-macam ukur rampe-nya sudah ada. Termasuk dengan nilai per KKTP tadi. Gitu ya? Setuju kan? Atau saya tawarkan biar demokratis. Adakah yang pengen buat DW? Tolong angkat tangan yang mau buat sendiri. Loh, BBM ada bisa jadi kok. Kemudian yang kedua, nanti apakah satu kota tidak disarankan untuk ada pas sekota untuk IKM. Bahkan sekecamatan pun jadi juga disarankan. Yang disarankan guru-guru membuat sendiri sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anak dan sekolahnya masing-masing. Tapi karena jenengan itu minta gitu loh, ben udah di awal, ayo nggak apa-apa kita lakukan. Cuma ojo omong sopo-sopo. Ayo, ingat ojo omong sopo. Engkau sing dikritik iki Bu Ida, Bu Is, Pak Bodak, gitu loh. Karena memang di Kurmer itu jenengan harusnya buat sendiri. PTS penilaian tengah semester ada enggak? Nah, jenengan kan tadi ada lingkup materi. Berarti sumatifnya setiap lingkup materi. Sehingga kemarin saat jenengan masih KTSP melakukan PTS, teman-teman kami himbau lakukan sumatif lingkup materi. Gitu loh. Tapi nanti lama-lama kan hilang kelas 3 dan 6, betul enggak? Nah, sehingga nanti ke depannya adalah kurikulum merdeka semua. Ngono ku yo ono sing ngomong lho. Tapi anu boleh kalau menterinya ganti belum tentu. Iya toh? Ada yang ngomong gitu toh? Ya wis gak apa-apa, melu sing penting. Toh gak rugi toh jenengan.
kon ini seperti baik untuk anak kita ya. Pemerintah tidak mungkin jelongkrongkan kita. Udah gitu aja, nggak usah, wah nggak usah. Engkau mari kenceng meneng ya. Baik, tadi ngomongnya ya pertanyaan Pak Singgih lagi ya. Sudah itu nak ya Pak Singgih? Oke, jadi nanti jangan khawatir apa-apa buat sendiri digawe nih ya. Apakah pas bareng-bareng sekota sendiri cuma syukur memfasilitasi, tapi ya itu mau Pak Singgih jangan ngomong ya. Baik Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi? Oke, tadi ada menarik Pak Singgih, Bu, kami ingin ada pelatihan, ada workshop IKM. Setujukah kalau bareng-bareng belajar lagi, yang sudah ya belajar lagi, yang belum, yang masih dikit ya diperdalam lagi gitu, mau? Mau. Oke, kalau mau ya nanti kepengawasan itu kayaknya lebih sedikit toh, lebih efektif. Atau bareng-bareng gini, sing ngompak nek jawab bareng-bareng atau pengawasan. Ya wes gak mau setuju aja aku Bu Isa lupa kan gitu ya, kita jadwal ya. Nanti kita ada diklat lagi karena materinya itu juga banyak yang harus Bapak Ibu pahami berkenaan dengan IKM, diulang-ulang semakin lebih baik ya, baik karena ini hal baru. Saya diulang-ulang tambah lanyak kan gitu toh, tambah pinter gitu ya. Dan Bapak Ibu di IKM ini Bapak Ibu diminta, bahkan setengah diwajibkan, ada komunitas belajar. Satu sekolah ada komunitas, satu gugus ada komunitas. Supaya apa? Bisa saling berbagi begitu. Karena di antara panjenengan pun juga ada PP, pengajar praktek, ada guru penggerak dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu bisa berbagi. Kalau mau online Pak Singgih mandiri, Bapak bisa buka PMM. Nah, cuma keluarnya teman-teman nggak marem Bu kalau belajar sendiri. Ya nggak apa-apa bareng-bareng ya. Tapi kalau yang biasa belajar sendiri, apapun ilmunya, best practice-nya di PMM itu ada Bapak Ibu. Contoh-contoh modul macam-macam ada. Ya, baik. Kira-kira adakah yang sudah punya modul? Kan ini modul boleh, RPP boleh kan gitu toh? Berarti perlu nyusun bareng lagi, nyusun modul apa gitu? Halo? Perlukah nyusun modul bareng lagi? Berarti ini sing nyusun, nah saya tak sudah nyusun bidang. Orang apa dibagikan biar teman yang lain lebih mudah. Itu fungsinya komunitas belajar. Baik, ada lagi pertanyaan? Tadi ada yang ngaco kayaknya. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, jadikan kuis masukkan meja.